Ya, kita akan pelajari satu-satu, satu bagian nanti dengan tabel dan kemudian bagian berikutnya dengan grafik, ya. Kita masuk ke penyajian tabel. Nah, penyajian tabel itu mempunyai tujuan, yaitu untuk mengatur observasi sedemikian rupa sehingga kasus serupa hampir sama, ya, serupa hampir sama itu dijadikan satu kelompok dan frekuensi kejadiannya di dalam kelompok menjadi jelas sehingga ya. Itu tujuannya. Nah ini, kalian tentu sudah biasa menjumpai sebuah tabel, akan tapi perlu kita kupas lebih dalam bagaimana penggunaan tabel itu yang ideal, ya, bagaimana penggunaannya, termasuk apa yang harus kita masukkan supaya informasi menjadi jelas. Ya, di sini disebutkan ya. Anatomi sebuah tabel apa saja nih? Nah, ini ada yang di atas ini adalah kepala kolom, disebut sebagai kepala kolom. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah kepala baris. Ya, kepala kolom dan kepala baris. Nah, kepala kolom dan kepala baris ini ada satu peraturan atau satu, ya nanti sama dengan kalau di grafik ya, sumbu X dan sumbu Y. Umumnya dan lazimnya semua penulisan apabila kita mempunyai informasi data yang akan kita masukkan, maka yang di kepala baris ini, ya, yang di baris sebelah sini, ini adalah variabel pengaruhnya atau variabel independen. Kemudian yang di dalam kepala kolom, ya, yang di sini, informasi yang ada di sini atau data yang ada di sini itu adalah variabel dependennya. Ya, jadi kalau seperti ini ingin ingin melihat pegawai negeri berdasarkan kelompok umurnya, ingin melihat pegawai swasta berdasarkan kelompok umurnya, petani. Nah, ini logis. Coba kalau kita balik keadaannya ya, kelompok umurnya ada di sini, kelompok umur berapa. Kemudian di sini ada pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai petani. Nah, ini informasi yang kita dapat akan, walaupun itu akan menggambarkan nilai yang sama, tapi itu mempersulit pembaca. Ya. Kalau di sini kita akan bisa melihat ya, kalau kita taruh variabel independen di sini dan variabel dependennya di sini atau pengaruh di sini dan terpengaruh di sana, maka kita akan bisa lihat, oh pegawai negeri itu nanti yang sebagian besar kelompok umurnya umur sekian. Ya. Pegawai swasta itu akan didominasi umur sekian, itu bisa kita lihat dengan mudah. Tapi bayangkan kalau ini dibalik, kelompok umur ada di sini, kemudian pegawai jenis pekerjaan itu ada di sebelah kolom, maka kita akan melihatnya, oh sebagai kelompok umur 25 sampai 34 itu kebanyakan bekerja swastana. Walaupun informasinya sama, akan tetapi pemahamannya akan butuh usaha. Ya, sedangkan kalau independen di sini dan dependen di sana di kolom itu akan, jadi ingat-ingat ya adik-adik, besok kalau Anda membuat satu laporan atau membuat hasil penelitian, maka saat akan mengerjakan tabel ingat-ingat variabel independen atau variabel pengaruh ada di kolom atau di baris di sini. Maksudnya di sebelah kiri ini adalah variabel pengaruhnya dan yang ke sana yang di kepala kolom ini adalah variabel dependennya. Dan ini judul, pasti ada tabel itu harus ada judulnya. Nah, oh ya, kemudian di sini judul diperhatikan ya, distribusi penderita menurut jenis pekerjaan dan umur. Ya, ini seumpamanya ini ada pekerjaan dan umur dia ingin melihatnya. Kemudian apa yang masuk di dalam kepala kolom ini disebut sebagai caption. Caption. Kemudian data, data yang nanti akan dimasukkan itu masuk di dalam kotak-kotak ini, persilangan dari keduanya, kedua variabel ini disebut body atau cell. Kemudian kepala baris ini tadi, ini variabel independennya masuk di dalam stub. Ya. Ini disebut sebagai stub. Kemudian setiap tabel pasti ada catatan tambahan keterangan atau footnotes-nya. Ya, kecuali bila memang semua yang di tabel ini sudah bisa dibaca dengan jelas tanpa memerlukan keterangan. Tapi seringnya atau kebanyakan
tabel pasti ada simbol di sana, ada singkatan di sana, ada lambang yang itu semua harus kita masukkan di dalam keterangan. Oke. Nah, prinsip umum penyusunan tabel. Tabel itu harus dibikin sesederhana mungkin. Sesimpel mungkin karena apa? Karena untuk memudahkan pembaca menangkap data dan informasi yang disampaikan. Kemudian ini yang paling penting dari sifat atau prinsip sebuah tabel, dia harus independen dan self explanatory. Independen artinya apa? Bahwa sebuah tabel itu isinya tidak tergantung pada informasi lain atau penyajian yang lain. Ya. Jadi informasi itu independen ada di dalam tabel itu satu informasi khusus yang itu tidak memerlukan kita melihat yang lain baru bisa memahami itu. Ya. Independen dan self-explanatory. Apa maksudnya self-explanatory? Bahwa dari membaca tabel itu semua informasi itu bisa kita pahami. Ya. Nah, ini sifat explanatory ini tadi yang menyebabkan kenapa kita harus ada keterangan bila di dalam bila di dalam tabel itu ada simbol, ada singkatan ya, dan yang lain-lain. Dia harus mampu menjelaskan dirinya sendiri tanpa kita merefer ke penyajian yang lain. Nah, itu. Judul harus singkat dan jelas, tidak perlu terlalu panjang. Kemudian simbol, kode, dan singkatan itu harus ada di catatan kaki, footnotes atau keterangan. Kemudian baris dan kolom jelas harus berlabel, ya. Tidak mungkin ada kepala kolom atau kepala baris yang kosong, ya. Karena kalau kosong itu pasti membacakan ini maksudnya label ini atau kolom ini, baris ini apa isinya. Ada datanya tapi kok nggak ada captionnya, kok nggak ada yang di stubnya, nggak ada isinya, ya. Nah, itu harus ada. Kemudian satuan data harus jelas. Nah, jangan lupa dalam menginput data ke dalam tabel itu harus selalu disertai dengan satuan. Kadang-kadang penulis lupa. Jadi ini satuannya apa? Yang masuk hanya angkanya saja. Kalau angkanya saja yang masuk tanpa satuan, tentu pembaca akan bingung ini maksudnya apa. Nah, satuan itu juga kemudian tidak masuk ke dalam body atau sel ya, selalu. Kemudian kalau seumpamanya 50 kaki, 50 kaki, 45 kaki gitu enggak. Akan tetapi satuan ini ditempatkan di kepala baris atau kepala kolom. Ya. Data itu nanti satuannya apa? Di kepala baris, bisa di kepala kolom. Sehingga nanti angkanya tetap angka bersih, akan tetapi kita bisa merefer ke captionnya atau judul di stubnya itu satuannya apa. Ya. Kemudian total juga harus ditunjukkan, total vertikal maupun total horizontal akan lebih baik kalau ditunjukkan. Kemudian sumber referensi harus dicantumkan dan dasar klasifikasinya apakah kualitatif, kuantitatif atau keduanya. Nah, ini ada quantitative table. Sebenarnya antara tabel kuantitatif dan tabel kualitatif itu ya sama saja bentuknya tabel, hanya data apa yang dimasukkan ke situ berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Kalau ini disebut sebagai kuantitatif tabel ya, karena di sini Anda bisa lihat bahwa ini number of subject. Ya, jadi berdasarkan kelompok umur berapa jumlah subjeknya, sehingga ini lebih bersifat kuantitatif. Ya. Tapi ada juga yang disebut kualitatif table, walaupun ini number of babies, ini berdasarkan male dan female, ya, berdasarkan data kualitatif. Jadi data kualitatif adalah apa jenis kelamin. Ya, kalau itu tadi yang sebelumnya berdasarkan kelompok umur. Nah, bisa juga, paling sering ya ini tentu data itu sangat tabel itu sangat fleksibel ya, digunakan secara kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sini ada data kualitatifnya male dan female, kemudian age groupnya di sini sebagai kuantitatif dengan totalnya berapa numbernya, ya jumlahnya. Ada kemudian penjumlahan total secara vertikal maupun secara horizontal. Oke. Nah, tips dalam membuat sebuah tabel ya.
Jadi dalam membuat sebuah tabel ya, data yang disajikan secara buruk mohon dihindarkan ya, jadi jangan sampai menggunakan data yang buruk, kemudian susunan angka-angka yang ruwet jangan juga dimasukkan. Jadi usahakan sesimpel mungkin disediakan, nanti kita lihat ke belakang. Karena apa? Data penting yang akan menjadi kabur kalau kita nggak bagus menempatkannya. Kemudian bingkai garis warna yang tidak perlu. Jadi jangan tabel itu kemudian dibikin dihias-hias ya, didekorasi, kemudian garisnya didobel-dobel dan lain sebagainya, nggak bisa. Nanti kalau Anda melihat di penulisan jurnal sekalipun itu bahkan atau peraturan penulisan skripsi juga itu hanya garis horizontal saja yang ditebelkan, sedangkan garis vertikalnya diadakan. Itu bisa. Perhatikan bahwa tabel mudah difahami tanpa harus merefer ke penyajian lainnya. Ini tadi independen ya. Sehingga kalau kita lihat judulnya saja, ya, judulnya itu harus juga menggambarkan tabelnya isinya apa. Ada what, when, where, how. Mencantumkan dalam judul itu apa yang akan disajikan, kemudian tanggal berapa kalau memang itu terkait dengan waktu, settingnya di mana, where, dan any measurement kalau itu memang apakah ini hasil analisis univariat kah, atau distribusi frekuensi kah, atau apa. Nah, itu adalah bagaimana. Jadi kalau kita sudah mencantumkan itu semua, insya Allah dari tabel saja kita sudah bisa, dari judul kita sudah dapat gambaran. Kemudian kepala kolom dan kepala baris, isi dari kolom atau isi dari baris tadi sudah kita pelajari. Any modifier apply to cells of row and column. Satuan pengukuran jangan lupa ditaruh, tadi sudah saya jelaskan ya. Satuannya itu ditaruh di kepala kolom atau kepala kolom atau kepala baris ya, sesuai dengan datanya masing-masing. Dan kalau terlalu panjang bisa disingkat. Nah, nanti singkatannya kita masukkan ke dalam keterangan. Keterangan dalam sebuah tabel, nah ini menjelaskan hal-hal yang ambigu. Ya, jadi apakah mungkin ada hal-hal yang perlu punya pemaknaan ganda dan lain sebagainya, itu harus diperjelas di keterangan. Kemudian dia menjelaskan semua, apakah singkatan, apakah simbol, apakah kode yang ada di dalam tabel. Jadi jangan sampai membiarkan orang atau pembaca itu menjadi tersesat. Ya, jadi ini kok ada SD, di situ nggak ada keterangannya apa yang dimaksud SD, apakah sekolah dasar, apakah standar deviasi, atau SD-SD yang lain. Kemudian ada lagi mungkin singkatan ya, itu kemudian singkatan. Kemudian ada simbol, tahu-tahu ada simbol asterix gitu. Apa nih maksudnya asterix? Ya, nggak ada keterangannya. Nah, itu harus kita beri keterangan. Note exclusions atau kalau ada perkecualian ya, seumpamanya ada ini ada satu data yang tidak bisa dimasukkan karena drop out dan lain sebagainya, itu dimasukkan. Kemudian sebutkan sumber data jika diperlukan. Apabila data yang kita masukkan di situ mungkin data sekunder dan lain sebagainya, maka harus kita cantumkan di keterangan. Kemudian ada suggestion for data arrangement in tables. Ya, jadi kalau kita masukkan data ke dalam tabel, ada beberapa tips. Yang pertama, sederhanakan data menjadi 2 bilangan. Jadi jangan terlalu banyak angka. Kalau dia angkanya sampai seumpama di belakang koma ada 3 gitu. Jangan sampai sebanyak itu, tapi sederhanakan menjadi sesedikit mungkin. Ya. Jumlahkan total lajur dan kolom, sudah. Perbandingkan data dan data angka dalam bentuk kolom. Jadi data di kolom, ya. Atur data dengan berurutan, help the reader with easy table layout, sama align numbers by decimal. Jadi desimal harus kita masukkan. Nah, ini contohnya. Sederhanakan data menjadi 2 bilangan tadi, atau dimampatkan. Di sini ada datanya itu banyak sekali, case-nya segini, rate-nya segini, rate ratio-nya segini, ya. Kemudian p-value-nya sekian. Yang disebut A itu adalah p-value, kemudian B reference exposure category. Ini keterangan ya, apa ada lambang atau ada simbol di sini. Nah, tapi ini panjang sekali. Up to 5 meaningful figure, 1, 2, 3, 4, 5 kan ini. Di sini rate, ratio difficult to compare ya, karena di sini di belakang komanya banyak sekali. Maka ini bisa kita sederhanakan. Mana yang lebih mudah kita baca gitu. Kalau ini tadi di sini 27.451, 34.000 dan seterusnya. Kemudian di sini 1,00, 2,5559, 2,345. Nah, ini case ini kalau kita jadikan di dalam 1000 ya, per 1000, maka ini akan jadi 2 angka saja gitu. Oh, ini 27.000, kita paham. Rate-nya juga begitu, 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma langsung
Nah, ini signifikansi juga begitu ya. 0, sekian 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 ini bikin saja di bawah 0,001 ya. 0, kadang-kadang ada yang tulis 0,00000. Oh, 000 kok ditulis ya. Jadi di bawah 0,001, di bawah 0,005 ini ada 0,13 ya kan? Jadi usahakan membuat tabel datanya itu sesingkat mungkin. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau bisa tuh meaningful figure. Ya ini ya, two meaningful figures sangat mudah untuk diamati. Kemudian jumlahkan total lajur dan kolom. Ya, kalau ini min ya, ini minnya, min female, min di sini kan ada disebutkan min masing-masing. Kemudian kolomnya ini apa namanya kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Biasa. Perbandingkan data angka dalam bentuk kolom ya. Jadi kalau memang kalau kita dalam bentuk baris seperti ini akan sangat sulit untuk difficult to compare number in rows, maka kita akan mengolomkannya. First improvement, right justify number vertically. Jadi 23, 42. Kemudian habis itu nanti diurutkan. Second improvement, sort numbers. Jadi diurutkan dari kecil ke besar. Organize data by magnitude atau arrange key data by magnitude. Jadi diatur, diurutkan berdasarkan besarnya. Kalau tadi ada data yang di depan tadi belum sesuai atau belum urut, maka ini kita urutkan. Ya, rate ratio-nya dan seterusnya. Sehingga itu akan lebih mudah untuk diamati. Kalau bisa ya. Nah ini. Kalau tadinya kita ABC ini belum urut ya. Kemudian kalau diurutkan 6, 34, 11 ini berdasarkan kemaknaannya juga bisa. Yang mana yang Anda urutkan tergantung akan urutkan berdasarkan rate ratio, urutkan berdasarkan tingkat kemaknaan. Tapi tentunya kalau ini kita melihat tentang data tentang rate ratio, maka yang utama yang kita jadikan apa namanya urutannya ya. Jadi ini kalau ini karena rate ratio-nya yang kita 4,3, 2,3 semakin ke bawah semakin kecil. Help reader with easy table layout ya. Jadi kasih spasi, jangan terlalu atau kalau apa namanya terlalu lebar juga tidak baik, terlalu rangkap juga tidak terlalu baik, tidak baik. Ya ini tadi terlalu lebar. Nah ini kemudian kita dekatkan ya. Drawing columns and rows close together facilitates comparison supaya bisa diamati dengan lebih mudah. Kemudian intervening statistics, separated numbers are harder to compare. Ya, separated numbers are harder to compare. Ini kan sebenarnya mil 83 ini 23 rate per 1000. Jadi 2,3 per 1000, 2,2 per 1000 ini apa namanya jumlah dan rate-nya. Nah ini kalau bertingkat seperti ini atau vertikal seperti ini akan sangat sulit memahaminya. Oleh karena itu, nah dibikin dalam kurung di sebelahnya. Ya, ini akan jadi sangat mudah untuk mengamati dibandingkan dengan ini. Ya, dibandingkan dengan ini tentu ini akan lebih mudah. Ya. Oke. Kemudian remove intervening numbers entirely if consequence minimal. Jadi kalau memang tidak perlu dimasukkan, itu dihilangkan pun nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu banyak angka di dalam tabel. Kalau memang tidak terlalu penting informasinya, dia tidak terlalu penting, tidak perlu kita masukkan. Nih tadi ini kan sama dengan ini. Kalau ini memang nggak penting, persentasenya seumpamanya bisa lah nggak usah ini hilangkan juga nggak apa-apa. Atau persentasenya aja yang dimasukin, ininya rate-nya nggak usah. Nah, kemudian jenis tabel menurut jumlah variabel ada tabel satu jalan, ya, satu variabel klasifikasi, ada tabel dua jalan atau disebut juga dengan cross tabs. Kalau tabel dua jalan berarti ada dua variabel, variabel independen dan variabel dependen. Ya. Yang itu dihilangkan, itu namanya tabel dua jalan. Ya. Masing-masing satu pada kolom dan baris. Kemudian ada tabel tiga jalan, ada tiga variabel klasifikasi. Umumnya ada dua variabel klasifikasi pada baris, kemudian satu klasifikasi pada kolom. Atau bisa lebih juga. Bisa beberapa jalan. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada tabel, ya. Subjek karakteristiknya ada banyak. Kemudian nanti di sini ini variabel independennya berdasarkan ECG abnormalities atau elektrokardiografik, bisa negatif, bisa positif. Kemudian di sini dia cantumkan ada juga berdasarkan jenis kelamin, ya ini berarti kualitatif
ya, yang ini kualitatif, yang ini kuantitatif, ya, tabelnya udah campuran antara tabel kuantitatif dan kualitatif, kemudian berjalan-jalan. Berjalan-jalan karena ini variabel independennya banyak, variabel dependennya ada satu, ya. Dan Anda bisa lihat di sini tabel ini semua singkatan ditaruh di sini. BMI, body mass index, BP, blood pressure, PD, probing depth. Ini di sini karena di sini tertulis singkatan. Ya. Kemudian di sini dituliskan ada A, P value dengan A. A itu apa? A-nya adalah t-test. Oh, maksudnya P value di sini didapatkan dari analisis statistik berupa uji T atau t-test. Kemudian yang di sini B. B ini apa? Oh, ini chi-square. Oh, berarti signifikansi atau P value kemaknaan yang ada di sini itu didapatkan dari hasil analisis dengan menggunakan chi-square. Kemudian di sini kalau ada ini plus minus ini apa nih angka ini plus minus? Oh, di sini sudah disebutkan min plus minus SD. SD itu apa? Bukan apa namanya sekolah dasar, tapi di sini SD adalah sudah ada singkatannya standard deviation mestinya. Oh, di sini belum. Ya harusnya ada. Nah, kemudian apa namanya ada simbol-simbol yang ada di sini satuan ya. Satuan dimasukkan di dalam eh, stop ini tadi ya. Jadi BMI-nya kilogram per meter persegi. Jadi kita tahu di sini satuannya apa. Kemudian apalagi data was missing for one subject. Nah, di sini ada tanda-tanda, simbol-simbol yang ini keterangannya di sini. Sehingga dengan hanya membaca judul, kemudian tabel dan keterangan, pembaca di tabel ini bisa mengetahui, oh ini yang signifikan ini apa, dengan satuan apa, dengan oh berdasarkan perbandingan menggunakan oh ini t-test, ini menggunakan chi-square. Self-explanatory independent ya. Oke, ini bagian kedua tentang penyajian dengan tabel.